Sudah 14 tahun sejak aku melangkah masuk ke Magadha ini. Aku sudah menghabiskan setiap saat dalam hidupku selama ini hanya demi untuk kesejahteraan Magadha saja. Bersama dengan perubahan yang telah terjadi di Magadha, rasa takut pun mulai muncul. Seiring dengan berlalunya masa, di mana semuanya yang mana telah aku dan Raja Chandragupta tinggalkan di masa lalu. Salam Acarya. Diberkatilah kau. Ada berita apa? Sakti Raja, Raja dari Ujjain telah memberontak Acarya. Saktiraj dan pasukannya belum ada yang terlihat juga. Tapi beritanya sudah bisa dipastikan. Dia pasti sedang bersembunyi. Mirko Rasan, aku yakin dia pasti sudah tahu kalau kita punya pasukan yang sangat besar. Karena itulah aku rasa dia ketakutan. Dan kemudian dia pergi. Tidak, Justin, tidak. Saktiraj sudah tahu bahwa tidak akan mudah untuk bertempur melawan kita. Dia pasti sudah siap untuk Tidak, Mirko Rasan. Saudaraku Justin memang benar. Kita maju saja dan cari tahu bagaimana yang sebenarnya. Ujjain adalah negara yang sangat penting. Dan pemberontakan oleh raja dari Ujjain bisa terbukti fatal untuk Magadha. Tapi Acarya, aku takut ini akan mempengaruhi seluruh India dengan negatif. Demi melindungi kerajaan Magadha dan bahkan untuk membuatnya jadi lebih tangguh lagi, aku telah menciptakan Arta Sastra selama 14 tahun. Tapi sekarang keraguan pun muncul dalam keberadaan Magadha. Apa maksudmu? Sekarang, demi menjadikan Magadha lebih tangguh dan bisa diandalkan, kita membutuhkan seorang raja yang bahkan lebih hebat dan tangguh daripada Bindusara. Beberapa dari kalian ikut kami. Dan pasukan yang lain tetap di sini.
Yang mulia! Bertahanlah, bertahanlah. Tabib cepat kemari. Bertahanlah. Panggil tabib istana. Ayo, cepat. Tabib, lihatlah. Raja telah terluka dalam pertempuran. Yang mulia. Kau adalah alasanku untuk hidup. Tidak akan terjadi apapun padamu. Tidak akan terjadi apapun padamu. Dharma. 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 Raja Magadha sekarang terluka lagi. Sejarah terulang sendiri setelah 14 tahun. Ini menciptakan kekacauan di mana-mana. Pasukan Yunani sudah tiba di perbatasan Magadha. Tapi kedua pangeran belum cukup mampu untuk bisa mengalahkan pasukan Yunani tersebut. Entah Pangeran Susima maupun Pangeran Siamak. Tapi permainan antara kedua pangeran itu demi mendapatkan tahta pasti bisa membawa kehancuran bagi seluruh kerajaan Magadha. Perebutan tahta tidak dimainkan oleh para pangeran, tapi oleh para ibu mereka yang egois dan korup. Di satu sisi ada yang mulia Ratu Charumitra, yang merupakan seorang penyihir dengan mantra ilmu hitamnya. Ini malam bulan yang baru. Dan Dewa Api meminta 3 orang manusia untuk dibantu. Hanya dengan begitulah putraku Susima, dia akan bisa menempati singgasana kerajaan. Mata-mataku di Ujjain bilang
bahwa ayahmu akan segera mati. Anak tertua Raja Bindusara sudah siap untuk mengambil alih tahta Magadha. Di sisi lain lagi ada ratu yang merupakan putri dari Khorasan. Dan dia sangat menginginkan memiliki sebuah kekuasaan. Putraku sudah pasti akan mengambil alih Magadha. Siyama putraku. Bagaimanapun caranya. Dan ini adalah sebuah janji. Aku yakin. Para pangeran yang dikendalikan oleh ibunya yang egois dan korup tidak akan pernah bisa jadi masa depan bagi bangsa atau bagi kerajaan Magadha. Kerajaan ini membutuhkan seseorang yang seperti Chandragupta Maurya. Kerajaan ini membutuhkan seorang penguasa yang akan bebas dari segala pengaruh. Seseorang yang mampu dalam hal membuat keputusan. Seseorang yang adil pada semua orang, yang memiliki kepedulian. Seseorang yang pemberani dan dipenuhi dengan kegigihan. Seseorang yang mampu memimpin seluruh bangsa menuju ke arah yang baru. Tapi tidak ada seorang pun dengan kualitas seperti itu di sini. Dinasti Maurya sekali lagi sangat butuh pemimpin yang luar biasa, yang bisa menempatkan fondasi yang mana kerajaan Magadha telah ada, memerintah, dan juga berkuasa. Dia harus punya pengetahuan yang baik. Seorang pemimpin. Kau telah memilih Chandragupta Maurya dan Bindusara sebagai seorang raja. Dan sekarang saatnya kau memilih raja yang ketiga. Yaitu seorang raja yang cukup pandai dalam mengatasi masalah-masalah di kerajaan. Seorang raja yang bisa memimpin kerajaan Magadha menuju tingkat yang baru. Kau harus bayar pajak untuk bisa melewati daerah ini. Siapa kau mau mengumpulkan pajak dari orang Magadha?
pria yang penting bagi Vanraj, Raja Magadha yang baru, Satrujit. Siapapun yang melewati daerah ini harus membayar pajak. Berikan padaku 2 sen. Aku memberi hormat padamu, Satrujit. Di mana rajamu Vanraj itu? Katakan. Dia pergi bertemu rakyatnya demi menyelesaikan masalah-masalah mereka. Berikan 2 sen sekarang. Nah, ini uangnya. Bisakah aku bertemu dengan Raja Vanraj kira-kira? Tentu saja. Rajaku selalu bisa menyelesaikan masalah semua orang. Hidup Raja Vanraj! Hidup Raja Vanraj! देवा नाम प्रिय देवों का प्रिय देवा नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए. Aku sambut kalian semua di upacara penobatan Raja Baru Magadha. Dialah yang mulia, Vanraj, Seorang kesatria yang pemberani dengan jiwa yang baik. Dia adil dan memperlakukan semua orang dengan setara. Hidup Raja yang baik hati Vanraj! Hidup! 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 Hidup Raja yang baik hati Vanraj! Apakah anak ini bisa menjadi raja? Pakaiannya saja menunjukkan dia tidak akan bisa mendapatkan pewarna dan kunyit untuk upacara penobatannya. Aku tidak butuh pewarna dan kunyit, apalagi pakaian dan perhiasan. Seorang raja adalah yang bisa memenangkan hati dari semua orang. Tidak dengan peralatan tempur ataupun dengan pasukan. Tidak dengan lampu ataupun yang seperti itu. Aku akan dinobatkan sebagai raja dengan tanah yang murni. Hidup Raja Vanraj! Hidup! 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 अशोका है अशोका 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 अशोका है अशोका. Hidup Raja Vanraj! 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 Ya mulia, ingatlah ini. Meski Raja Bindusara sedang sakit saat ini, tapi dia masih hidup. Kalau dia sampai mengetahui hal ini, semua orang pasti mendapatkan hukuman mati. Saat hidup saja sudah merupakan sebuah hukuman.
Kenapa takut pada hukuman mati? Raja sedang mabuk saat ini. Dia jauh dari rakyatnya. Sang raja punya beberapa pelayan. Sementara rakyatnya justru kelaparan. Sang raja sibuk menghitung koin emasnya. Sementara rakyatnya menderita karena miskin. 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 Masa buruk telah terjadi di Magadha. Rajanya pun sedang dalam keadaan sakit, dan kau justru menghina dia. Aku mungkin saja menghinanya. Tapi apa yang bisa menghentikan raja untuk bicara? Kita mempercayai raja yang tidak baik. Apa kau tidak pernah merasakan sengatannya? Mereka yang tamak untuk tahta sudah menunggu agar raja meninggal. Semua orang menginginkan tahtanya. Tidak masalah mereka berasal dari mana. Yang mereka inginkan hanyalah tahta. Dan sementara kita hanya bisa diam. Pedagang kehilangan dagangan mereka. Ada pemaksaan yang dilakukan. Ada ketidakadilan. Di dalam peraturan raja. Ekonomi telah kacau. Saat seharusnya setiap keputusan dihormati. Aku satu-satunya harapan kalian. Datanglah padaku dengan bebanmu. Dan kalian semua akan kubebaskan dari beban itu. Hidup Raja Vanraj! Hidup! Hidup Raja Vanraj! Hidup! Hidup Raja Vanraj! Hidup Raja Vanraj! Hidup Raja Vanraj! Hidup Raja Vanraj! Hidup! Apakah kau yang telah menghina raja kami? Tangkap dia! Sepedas apa cabai ini? Pedas sekali. Ini cabai yang diberikan oleh para leluhur kita pada Sikandar dan mengusirnya keluar dari sini. Berapa banyak yang kau inginkan? Tangkap dia!
tangkap dia. Orang yang melepaskanku akan dihargai dengan posisi sebagai panglima perang begitu aku dinobatkan jadi raja. Pikirkan, ini penawaran yang baik kan? Apa kau tahu hukuman apa yang kau dapatkan setelah kau melakukan ini? Entah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kalau begitu tenanglah. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku tahu. Ambillah. Acarya Chanakya, salam. Salam. Bagaimana kau bisa mendapatkan cincin ini, Nak? Siapa kau? Dan siapa namamu? Aku hanya akan jawab satu pertanyaan dalam satu pertemuan. Namaku adalah Asoka. Raja Asoka. Namaku adalah Chandragupta. Raja Chandragupta. Dan di dalam sidang istanaku, posisi Perdana Menteri masih kosong. Dan apakah kau mau untuk menjadi Perdana Menteriku? Raja. Artasastra masih memegang keberadaan dari kerajaan ini. Dan berdasarkan etika dari Artasastra, pencurian adalah pelanggaran yang bisa dihukum. Bagaimana kau bisa memiliki cincin ini? Maafkan aku, Acarya. Setelah bertemu denganmu, aku merasa seakan-akan aku punya kehidupan yang baik. Sebuah kehidupan baru yang penuh dengan kebijaksanaan. Ashoka hai, Ashoka, 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 Ashoka hai, Ashoka. Radagupta. Magadha sudah menemukan pewarisnya. Cari tahu di mana anak itu tinggal.